Timnas Indonesia makin memikat di Belanda. Satu bek kiri minat gabung. Kabar buruk dari Rafael Struijk di Brisbane Roar jelang Timnas Indonesia versus Australia. Gabung Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh. Akan jadi bek kanan termahal dan duet dengan ex-Arsenal. Bertemu Direktur PT LIB. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ungkap satu permintaan. Mesha Al Hamzah gabung klub Thailand. Saat namanya dicoret dari Timnas U20 Indonesia. Timnas Indonesia makin memikat di Belanda. Satu bek kiri minat gabung, main pesona Timnas Indonesia di Belanda makin memikat pemain-pemain yang memiliki darah keturunan merah putih. Satu bek kiri menyatakan minat bergabung. Bek kiri yang berminat memperkuat Timnas Indonesia itu ialah Dean James. Dean James adalah pemain Go Ahead Eagles. Saat ini, Go Ahead Eagles berada di posisi ke-7 Liga Kasta. Teratas Belanda, pemain 24 tahun itu bahkan menjadi pemain reguler di Go Ahead Eagles. Terlepas ia saat cedera, Dean James nyaris selalu menjadi starter di bek kiri. Sejauh Eredivisie musim ini, pemain kelahiran Leiden itu sudah mencatatkan 15 laga dengan 1.120 menit bermain. Dean James juga sudah mencetak 1 gol dan 2 assist. Saya tentu saja terbuka untuk itu. Membela Timnas Indonesia, kata Dean James dilansir dari Football Premier. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead sekarang, ujarnya. Dean James juga memberikan pujian ke Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah, ujar pemain bertinggi 177 cm itu. Ia juga menilai Timnas Indonesia saat ini bukan tim sembarangan. Mereka memiliki tim yang bagus. Tentu saja staf baru. Saya terbuka untuk memainkan pertandingan internasional saya di sana, ujar terkait Timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert. Disebut-sebut, Dean James memiliki keturunan Indonesia dari nenek yang lahir di Surabaya. Itu artinya, Dean James bisa memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Dean James pernah menimba ilmu di Ajax Youth. Kemudian ia pindah ke Volendam Youth. Dean James banyak menghabiskan karier usia mudanya di Volendam hingga promosi ke tim senior pada 2020. Pada 2023, barulah ia bergabung dengan Go Ahead Eagles. Jika Dean James membela Timnas Indonesia, ia bisa menjadi pelapis dari Calvin Verdong yang juga bermain di bek kiri. Kabar buruk dari Rafael Struijk di Brisbane Roar jelang Timnas Indonesia versus Australia. Rafael Struijk terparkir lagi di bangku cadangan Brisbane Roar saat melawan Wellington Phoenix pada pekan ke-18 A-League, Kamis, 6 Februari 2025. Pertandingan itu berakhir imbang 1-1. Wellington Phoenix unggul lebih dulu pada menit ke-61 lewat gol Isaac Hughes. Brisbane Roar menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui penyerang mereka Henry Hore. Laga ini merupakan pertandingan keempat Rafael Struijk berada di bangku cadangan. Baca juga, Timnas Indonesia makin memikat di Belanda. Satu bek kiri minat gabung, main reguler di tim peringkat 7 Eredivisie ia tak mendapatkan menit bermain sejak 11 Januari 2025. Sebelumnya, Rafael Struijk masih mendapatkan menit bermain meski tak penuh sepanjang pertandingan. Sejauh ini, Struijk telah mencatatkan 9 kali penampilan di A-League. Penyerang 21 tahun itu baru mencetak 1 gol. Gol itu ia cetak saat Brisbane Roar kalah 2-3 dari Sydney FC. Kurangnya menit bermain bisa jadi menjadi perhatian menjelang Timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Struijk sejauh ini menjadi andalan di lini depan di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Ia mencatatkan 22 caps di Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Leiden itu baru mencetak 1 gol di Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia telah terjadi pergantian pelatih. Kini, Timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert. Perlu dinantikan, apakah Struijk akan menjadi andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia? Di lini depan, Timnas Indonesia berpeluang menambah kekuatan dengan Ole Romeni. Dikabarkan Ole Romeni akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ole Romeni akan memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia. Gabung Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh. Akan jadi bek kanan termahal dan duet dengan ex-Arsenal. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kini sedang dirumorkan bakal bergabung dengan Yokohama F. Marinos.
Yokohama F. Marinos merupakan tim yang tampil di kasta tertinggi sepak bola Jepang, J-League. Rumor ini awalnya diungkapkan oleh jurnalis salah satu media Belgia, Sporza, Jonas van de Veire. Setelah petualangan bersama Indonesia, kini petualang berikutnya menanti di Jepang. Sandy Walsh, yang kontraknya akan berakhir dengan KV Mechelen, hampir pindah ke klub papan atas Asia, Yokohama F. Marinos, tulis Jonas van de Veire. Kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos kini hanya menunggu waktu. Bahkan, pemain berusia 29 tahun itu akan menyelesaikan semua urusan transfer pada Sabtu pekan ini. Sandy Walsh dalam perjalanan menuju klub papan atas Jepang, Yokohama F. Marinos. Semua pihak sedang mengerjakan detail-detail terakhir. Kesepakatan harus diselesaikan pada hari Sabtu, ujarnya. Sementara itu, bergabung ke Yokohama F. Marinos bisa menjadi opsi terbaik bagi Sandy Walsh. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu berpeluang besar untuk mendapatkan banyak menit bermain. Dilansir dari Transfermarkt, Yokohama F. Marinos saat ini tercatat hanya memiliki satu bek kanan, yakni Ken Matsubara. Ken Matsubara memiliki nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Hal ini sekaligus membuat Sandy Walsh unggul, karena memiliki nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Selain itu, Sandy Walsh juga bisa bermain dengan beberapa bintang kelas dunia, seperti contohnya yakni Ryo Miyaichi. Sehingga Sandy Walsh bisa berduet langsung Ryo Miyaichi. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kerap membantu menyerang ketika bermain di KV Mechelen maupun timnas Indonesia. Patrick Kluivert nonton laga Persita versus Persik, Denny Lanzat kaget supporter, naik motor bertiga. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terlihat hadir langsung di pertandingan Persita Tangerang melawan Persik Kediri pada pekan ke-20, 2 Liga 1 2025 di Indomilk Arena, Kelapa II, Tangerang, Jumat, 7 Februari 2025. Patrick Kluivert terpantau duduk di bangku VIP Indomilk Arena bersama asisten pelatih timnas Indonesia. Hadir juga Denny Lanzat, Gerald van den Berg, Alex Pastoor, dan Sjoerd Woudenberg untuk menemani Patrick Kluivert. Terlihat, mereka sangat fokus memantau jalannya pertandingan Persita versus Persik. Ini untuk kedua kalinya Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia datang langsung ke stadion. Sebelumnya, mereka menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 2 Februari 2025. Hanya saja dalam laga itu, Sjoerd Woudenberg tidak ikut ke Stadion Patriot. Patrick Kluivert memang ingin menyaksikan pertandingan langsung Liga 1 2024-2025. Juru taktik asal Belanda itu akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal untuk ke timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan laga grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia melawan Australia digelar pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, tim Merah Putih berjumpa Bahrain pada 25 Maret 2025. Sebelum mereka tiba di Indomilk Arena, ada kejadian lucu yang diupload oleh Denny Lanzat. Melalui akun Instagramnya, Denny Lanzat sepertinya kaget melihat supporter yang naik motor bertiga. Pelatih Belanda keturunan Indonesia itu langsung mengabadikan momen. Denny Lanzat yang berada di mobil langsung menurunkan kaca dan merekam supporter itu. Ia langsung menegur supporter itu dengan nada bercanda. Supporter itu pun merespon dengan baik dan sambil tersenyum ketika melihat asisten pelatih timnas Indonesia. Laga Persita versus Persik sedang memasuki babak kedua. Persita saat ini unggul 1-0 atas Persik lewat gol Ryuji Utomo. Selanjutnya, Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia akan datang menyaksikan pertandingan Dewa United melawan Persija Jakarta pada pekan ke-20 2 Liga 1 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 7 Februari 2025. Bertemu Direktur PT LIB, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ungkap satu permintaan. Pada pertemuan ini, Patrick didampingi asisten pelatih Denny Lanzat, Alex Pastoor,
dan Gerald van den Berg. Ini jadi pembahasan penting karena Patrick sudah mulai bertugas dan dia bersama timnya sedang memantau Liga 1. Patrick Kluivert meminta agar pembinaan pemain usia muda menjadi perhatian utama. Menurutnya, ini akan jadi pondasi penting dalam membangun timnas menjadi lebih baik di masa depan. Apalagi Indonesia memiliki potensi yang besar dan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satu yang mendapatkan perhatian serius dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembinaan pemain usia muda. Tim kepelatihan timnas juga memberikan beberapa masukan agar kompetisi bisa semakin baik. Apalagi, Gerald akan jadi sosok penghubung antara timnas kelompok umur dan timnas senior. Dia akan fokus mempersiapkan pemain muda untuk bisa menembus skuad Garuda dan tentunya dibutuhkan kualitas yang mumpuni. Lebih dari itu, tim pelatih timnas juga memberikan berbagai masukan dan saran. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain muda. Dalam hal ini, sejalan dengan program Elite Pro Academy yang dijalankan oleh LIB. Lanjutnya, di sisi lain, Liga 1 akan terus diperbaiki agar bisa memunculkan banyak pemain potensial yang bisa dipanggil ke timnas. Selain itu, kompetisi kelompok umur juga akan jadi pondasi penting bagi pemain sebelum bisa menembus tim senior. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kolaborasi yang solid antara LIB dan tim pelatih timnas Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi dan mendukung pengembangan pemain muda yang merupakan masa depan sepak bola Indonesia, ungkap Ferry. Kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, apakah ranking FIFA Timnas Indonesia naik 10 peringkat? Timnas Indonesia berpotensi melonjak drastis jika menang atas Australia di match day ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Kamis 20 Maret 2020, 5 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Mengutip dari laman footballranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia. Tambahan 20,76 poin membuat perolehan poin ranking FIFA. Timnas Indonesia meningkat dari 1,13050 menjadi 1151,26 angka. Tambahan poin itu berpotensi membuat Timnas Indonesia naik 10 peringkat dari posisi 130 ke 120 dunia. Sekadar diketahui, posisi 120 dunia saat ini ditempati Zimbabwe dengan 1151,06 angka, alias masih kalah dari Timnas Indonesia jika menang atas Australia, 1151,26 angka. Tim-tim yang berpotensi dilewati Timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, dan Zimbabwe. Patrick Kluivert, panggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk laga lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas. Tim-tim di atas Timnas Indonesia masih bisa mendapatkan tambahan poin di FIFA Matchday Maret 2025. Ada potensi juga tim-tim di atas Timnas Indonesia mengalami pengurangan poin jika mengalami kekalahan. Menarik menanti seberapa tinggi kenaikan ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Australia. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia cukup besar, meski secara ranking FIFA kalah jauh dari Australia, 130 berbanding 26 dunia. Kualitas pemain Timnas Indonesia tidaklah kalah dari Australia. Banyak pemain Timnas Indonesia yang menjadi pemain andalan di klub-klub top Eropa. Beberapa di antaranya Jay Itzes di Venezia FC, Mes Hilgers FC Twente, hingga Ragnar Oratmangoen FC Vedender. Selain itu, Timnas Indonesia juga berpotensi mendapatkan pemain keturunan tambahan pada Maret 2025. Ole Romeni akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Sabtu, 8 Februari 2025. Selain Ole Romeni, ada Jairo Riedewald yang memiliki kemungkinan akan memulai proses naturalisasinya akhir bulan ini. Jika Jairo Riedewald gabung Timnas Indonesia pada Maret 2025, peluang Timnas Indonesia menumbangkan skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, semakin besar. Jairo Riedewald bisa membentuk kolaborasi apik dengan Tom Hey di lini sentral Timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert. Sekarang menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025.
Meshaal Hamzah gabung klub Thailand saat namanya dicoret dari timnas U20 Indonesia. Begini penjelasan Indras Jafri. Indras Jafri memberi penjelasan terkait nama Meshaal Hamzah yang dicoret dari timnas U20 Indonesia. Kemudian, tak lama ia bergabung ke klub Thailand, Nakhon Pathom United. Nama Meshaal Hamzah tak masuk dalam 23 nama skuad final timnas U20 Indonesia untuk Piala Asia U20 2025. Di saat bersamaan, klub Thailand Nakhon Pathom United mengumumkan Meshaal sebagai rekrutan anyarnya sebagai pinjaman dari Persija Jakarta. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indras Jafri menjelaskan situasi Meshaal Hamzah. Meshaal Hamzah murni dicoret dari timnas U20 Indonesia karena kebutuhan taktik, bukan karena harus bergabung Nakhon Pathom United. Oh, tidak ada. Meshaal dicoret karena harus gabung Nakhon Pathom United, kata Indras Jafri. Alhamdulillah, semua klub sudah ikhlas tidak memanggil pemainnya dulu. Minggu ini tidak ada lagi pemain yang kembali ke klub, tambahnya. Sementara itu, selain Meshaal Hamzah sebenarnya ada satu lagi pemain yang akan gabung klub Thailand, yakni Iqbal Gwijangge. Tapi Iqbal akan menyelesaikan kepindahan ke klub Thailand setelah Piala Asia U20 2025. Hal ini dikatakan oleh Indras Jafri pada Januari 2025 lalu. Ada 2 pemain timnas U20 Indonesia yang saya izinkan untuk tanda tangan kontrak ke klub Thailand, kata Indras Jafri Januari lalu. Kedua pemain itu Meshaal Hamzah dan Iqbal Gwijangge. Saya selalu dukung pemain yang ingin bermain di klub luar dan bisa kembangkan diri. Untuk Iqbal Gwijangge, prosesnya akan dilanjutkan setelah Piala Asia U20 2025. Saya serahkan ke dia. Saya hanya memberikan ruang untuk mereka bisa mengembangkan dirinya ke klub lain, imbuhnya. Selain Meshaal, Arkan Kaka dan Rizky Afrizal menjadi 3 nama langganan timnas U20 Indonesia yang dicoret untuk skuad Piala Asia U20 2025. Sebagai gantinya, ada 3 muka baru yang mengisi timnas U20 Indonesia, yakni Evandra Florasta, Aulia Rahman, dan Fafa Sheva Rustanto. Jadi adanya 3 pemain baru itu yang sukses mengeliminasi 3 pemain lama seperti Rizky Afrizal, Arkan Kaka, dan Meshaal Hamzah. Makanya saya apresiasi kompetisi usia muda kita. Saya apresiasi pembinaan di klub karena ketiga pemain baru itu bisa masuk ke 23 nama terbaik timnas U20 Indonesia, tambahnya. Tak gentar hadapi Piala Asia U20 2025, Welber Jardim, target kami lolos Piala Dunia U20 2025. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia U20, Welber Jardim mengaku tak takut menghadapi Piala Asia U20 2025. Malahan, ia antusias karena menargetkan lolos ke semifinal demi bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Ya, untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025, skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, harus lebih dahulu tampil dalam Piala Asia U20 2025. Tepatnya, Welber Jardim CS harus lolos ke babak semifinal untuk mengamankan slot ke Piala Dunia U20 2025. Tim asuhan Indras Jafri itu tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan U20, Yaman U20, dan Iran U20. Ajang itu akan berlangsung di Shenzhen, China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 mendatang. Welber mengatakan persiapan timnya tidak ada kendala untuk menatap Piala Asia U20. Jadi, catatan itu akan menjadi modal yang bagus untuk Timnas Indonesia U20. Persiapan kami di sini bagus, latihan keras terus, konsentrasi harus maksimal. Kami harus lebih bagus untuk main di Piala Asia U20. Semoga bisa lolos semifinal, kata Welber di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Pemain berusia 17 tahun itu memprediksi perjalanan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 tidak akan mudah. Namun, dia pastikan skuad Garuda Nusantara punya semangat berlipat ganda untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia U20. Kami percaya diri, target kami lolos Piala Dunia, kami tidak takut sama mereka, ujarnya. Saat ini, Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan akhir di Jakarta. Mereka diagendakan akan menuju Cina Sabtu, 8 Februari 2025. Kurniawan Dwi Yulianto rela
tinggalkan Como FC untuk kembali ke Timnas U20 Indonesia. Asisten pelatih Timnas U20 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan jabatannya di klub Italia, Como FC. Kurniawan Dwi Yulianto kini kembali ke tanah air untuk bertugas bersama Garuda Muda. Seperti diketahui, Kurniawan Dwi Yulianto merupakan asisten pelatih Como FC sejak Agustus 2021. Selama bersama Como FC, Kurniawan Dwi Yulianto pernah bolak-balik ke Timnas U23 Indonesia. Ia pernah bertugas menjadi asisten pelatih Timnas U23 Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Setelah itu, ia kembali lagi ke Como FC. PSSI akhirnya memanggil lagi Kurniawan Dwi Yulianto untuk bertugas di Timnas U20 Indonesia. Terlebih, tim asuhan Indra Syafri itu membutuhkan pelatih penyerang untuk menambah kuat striker-striker Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Kepada awak, media Kurniawan Dwi Yulianto bangga bisa kembali ke Timnas U20 Indonesia. Ia akan memberikan yang terbaik untuk membantu Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Pak Sekjen Yunus Nusi, Pak Sumarji, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali lagi ke Timnas U20 Indonesia, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto terasa terhormat bisa kembali lagi ke Timnas U20 Indonesia. Ia tidak masalah harus meninggalkan Como FC. Timnas Indonesia adalah segalanya buat saya. Saya siap kapanpun untuk membantu di sini, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa kehadiran Kurniawan Dwi Yulianto itu berkat keinginan Indra Syafri. Indra Syafri membutuhkan sosok pelatih penyerang di Timnas U20 Indonesia. Jadi waktu itu, Coach Indra Syafri mengajukan permintaan kepada PSSI. PSSI menyadari bahwa keberadaan Kurniawan Dwi Yulianto sangat dibutuhkan oleh tim ini, kata Yunus Nusi. Tugas pertama Kurniawan Dwi Yulianto yakni membawa Timnas U20 Indonesia berprestasi di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu akan digelar di Shenzhen, China, pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Irak, dan Yaman. PSSI menargetkan Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Profil Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper Timnas Indonesia. Era Patrick Kluivert yang pernah kerja bareng penakluk Manchester United. Profil Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper Timnas Indonesia, era Patrick Kluivert yang pernah kerja bareng penakluk Manchester United, akan diulas Okezone. Nama Sjoerd Woudenberg ramai dibahas di kalangan pencinta sepak bola tanah air dalam 1 hari terakhir. Nama Sjoerd Woudenberg menjadi perbincangan karena muncul dalam stories yang dibagikan calon asisten pelatih lokal Timnas Indonesia, Zulkifli Syukur. Dalam foto tersebut, Zulkifli Syukur tampak bersama Patrick Kluivert dan para asistennya. Namun, terlihat di paling ujung kiri, foto terdapat sosok Sjoerd Woudenberg. Usut punya usut, pria bertinggi badan 198 cm ini ditunjuk sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia. Sebelum menjabat sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg berperan sebagai pelatih penjaga gawang klub Liga 1 2024 sampai 2025, Dewa United. Ia bekerja bareng pelatih asal Belanda, Jan Olderickerink, yang juga pernah bekerja sama di klub Eredivisie, Go Ahead Eagles. Mengutip dari Transfermarkt, kiper kelahiran Nieuwegein, Belanda pada 4 September 1986 ini, sejak 2007 menjalani profesi sebagai pelatih kiper. Hal itu berarti, Sjoerd Woudenberg menjalani profesi ini sejak usia 21 tahun. Ia tercatat pernah menjadi pelatih kiper tim muda ARC Alphen, Aan den Rijn, 2007 sampai 2010, dan KV Mechelen, 2011 sampai 2012. Kemudian, pada 2012 sampai 2014, ia bertugas sebagai tim scouting penjaga gawang di Ajax Amsterdam. Setelah itu, Sjoerd Woudenberg 5 tahun, 2014 sampai 2019, menjadi pelatih kiper klub Liga Belanda, Go Ahead Eagles. Ia bekerja sama dengan 2 pelatih, yakni Jan Olderickerink dan Benny McCarthy. Bagi Anda pencinta Manchester United minimal sejak era 2000-an awal, tentu tak asing dengan sosok Benny McCarthy. Ex-penyerang asal Afrika Selatan ini pernah menyingkirkan Manchester United di 16 besar Liga Champions 2003 sampai 2004. 2 golnya di leg 1 16 besar Liga Champions
2003-2004 membuat sang klub, FC Porto, menang 2-1 atas Manchester United. Do Dragões, julukan Porto FC, kemudian lolos ke perempat final setelah menahan Manchester United 1-1 di Stadion Old Trafford pada leg 2 16 besar Liga Champions 2003-2004. Balik ke Stuart Woodenberg. Setelah meninggalkan Go Ahead Eagles pada 2019, Stuart Woodenberg berkarir di Afrika Selatan bersama Cape Town City 2019-2021. Sebelum menjadi pelatih kiper Dewa United sejak 1 Januari 2023, Stuart Woodenberg berkarir di klub Afrika Selatan, lain bernama Orlando Pirates, 2021-2022. Masih dibutuhkan di Timnas Indonesia U17. Anak buah Shin Tae-yong ini bakal dipanggil PSSI. Tak semua anak buah Shin Tae-yong yang benar-benar dipecat PSSI. Sebab baru-baru ini, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan PSSI akan memanggil fisioterapi andalan STW, yakni Choi Ju-yong, untuk membantu pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U17. Sumarji mengakui Choi punya kinerja yang bagus saat bersama skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Jadi, fisioterapi itu saat Inje masih dibutuhkan tenaganya oleh Timnas Indonesia U17 yang kini diarsiteki Nova Arianto. Saya luruskan ya, Choi itu bukan dokter ya. Choi itu fisioterapi, tapi memang kualitasnya luar biasa, cukup bagus, cukup baik, profesional dia bekerja, kata Sumarji di Jakarta, dikutip Selasa, 4 Februari 2025. Pria berkacamata itu mengatakan penjajalan dengan Choi berdasarkan arahan dari Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir. Jadi, dia berusaha menjalankan instruksikan yang diberikan tersebut. Saya sudah diperintah oleh Ketua Umum untuk menyampaikan kepada Choi untuk segera kembali ke Timnas U17 untuk membantu buat Nova Arianto, ujarnya. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U17, akan ambil bagian dalam Piala Asia U17. Mereka tergabung di grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Pesta sepak bola Asia usia muda itu akan berlangsung di Arab Saudi. Ajang akan bergulir pada 3 sampai dengan 20 April 2025.